Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, kembali lagi bersama saya Robi di channel otomotif paling yaud di Indonesia, Garasi Mobil Semarang. Nah, kali ini kita ada restorasi mobil dari konsumen kami Om Tony dari Solo Sukoharjo yang mempercayakan Garasi Mobil Semarang untuk membuat cakep lagi mobil ini. Warna Black Attitude. Ini mobil konsep modifikasi restorasinya lebih ke eksterior saja. Di interior tidak ada modifikasi. Cuman di project kami setiap mobil finishingnya kita lakukan salon detailing meliputi eksterior hingga pembersihan interior hingga finishing ruang mesin. Inilah Garasi Mobil Semarang dengan tingkat kedetailan yang cukup detail. Nah buat teman-teman yang penasaran bagaimana toh project dari mobil ini, yuk tonton video mobil ini dari awal sampai akhir. Di sini Garasi Mobil Semarang, jangan lari bosku. GMS Auto Service mempersembahkan Oke bosku, jadi unit Innova punyanya Om Tony ini tuh ada permintaan pertama untuk dilakukan servis general check up meliputi mesin, kaki-kaki, rem, 4 roda. Nah di sini setelah kita lakukan pengecekan semua ada beberapa PR yang kita benahi. Pertama adalah kita melakukan servis tune up, penggantian oli, penggantian filter oli, pengecekan rem, pembersihan filter bensin, dan juga pengecekan kaki-kaki. Nah di sini ada indikasi rembes dari bagian seal packing deksel. Maklum ya, karet seal packing deksel itu usia. Apabila rembes diganti, dan spare partnya itu juga nggak mahal kok untuk seal packing deksel dan seal businya. Nanti kita akan belanjakan serta gantikan. Selanjutnya di sini tuh di bagian kaki-kaki juga kita cek ternyata ada bagian ball joint atas yang kocak. Satu set kanan kiri itu kocak, nanti kita juga lakukan penggantian. Selain itu untuk rem aman, cuman kita servis rem 4 roda saja, serta nanti kita lakukan penyetelan untuk bagian handrem agar tarikannya tidak terlalu tinggi. Nah nanti juga kita lakukan proses gurah mesin atau carbon cleaner. Fungsinya gurah mesin atau carbon cleaner itu untuk membersihkan kerak-kerak yang berada di atas piston lewat jalur lubang busi, nanti dituangkan lewat situ, nanti akan bereaksi untuk membersihkan kerak-kerak. Setelah itu kita vakum, kita sedot. Nah itu nanti efeknya itu tarikan lebih enteng, tenaga lebih kuat, serta pembakaran bahan bakar itu lebih sempurna. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah nanti di akhir kita lakukan penggantian oli menggunakan oli PTT 10W40 sebanyak 5,5 liter ya. Nah nanti juga diganti untuk filter olinya. Jadi seperti inilah kurang lebihnya service treatment dari divisi bengkel mesin kami. GMS Divisi Bengkel Cat dan Modifikasi mempersembahkan. Oke bosku, jadi di sini kita akan melakukan restorasi Innova punyanya Om Tony dari Solo, dimana ini basicnya tahun 2006, tapi di bagian depan dia sudah di-upgrade model facelift 2010, tapi bumper belakangnya belum bosku. Nah di sini kita lihat penampilan before dari unit mobil ini.
Dimana kondisi mobil dengan usia ya kurang lebih ini berarti 19 tahun ya, 2006-2025. Ya, pada umumnya mobil tahun segitu dengan body cat yang sudah busem burem, ada beberapa bagian yang peyok. Ini nanti kita akan lakukan las kenteng. Ini peyok nih, ini peyok ya ini ya. Nanti kita akan lakukan las pengentengan. Jadi nanti ini kita akan upgrade jadi bentuk barong 2015, repaint warna black attitude, dan kita nanti akan modifikasi beberapa item dari eksterior dan juga beberapa item di interior. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini untuk interior mobil penampilannya ya standarnya aja, kotor ya. Ketika datang mobil pasti nggak ada yang bersih, kotor, jelek ya. Nah, di sini nanti kita akan custom beberapa dan perbaikan, terutamanya ini di bagian laci atas pecah ya. Mobil datang dengan kondisi kotor parah banget bosku. Ini loh, kotornya parah sekali nih. Dan nanti ini kita akan finishing salon detailing biar nanti konsumen ketika ambil mobil posisi sudah bersih ya. Ini posisi mobil kotor sekali. Mobil yang masuk di garasi mobil Semarang pasti datangnya itu jelek, kotor. Nanti keluarnya jadi istimewa. Kurang lebih seperti itu. Yuk tonton video ini sampai usai bosku. Oke bosku, jadi di sini kita lakukan proses treatment pertama dari divisi tukang las GMS. Jadi di sini tuh di unit mobil ada keropos di bagian lantai belakang kiri. Nah di sini teman-teman kita lihatkan tuh sebagai bukti autentik bahwasanya kita kerjakan. Serta di bagian bagasi itu juga peyok, kita lakukan proses pengentengan. Setelah selesai dari divisi las tukang las kami, mobil lanjut untuk dilakukan proses upgrade operasi plastik menolak tua. Jadi di sini kita ganti spare part depan belakang meliputi kap mesin, fender, bumper depan, serta bumper bagian belakang. Nah nanti selanjutnya unit mobil tidak langsung kita pasangi untuk spare part upgrade-nya. Karena total item upgrade itu ada sekitar 21 item bagian depan dan belakang. Tidak langsung kita pasangi semua di sini unit mobil, kita akan lakukan proses body cat dahulu. Jadi cuman kita pasangi kap mesin, fender, bumper depan dan belakang, serta kita lakukan penyetingan dari body part tersebut. Selanjutnya di sini unit mobil lanjut kita lakukan proses pengerokan bodi beberapa titik di mana bodi mobil ini itu ada dempulnya yang pecah-pecah. Karena di sini budget konsumen mepet, jadi kita lakukan proses keroknya pilah-pilah saja pada bagian bodi yang dempulnya pecah-pecah. Nah, setelah dilakukan pengerokan dan penggerendaan hingga halus merata, selanjutnya kita tembak PP primer epoksi dahulu sebagai lapisan pertama antara bodi plat sebelum didempul. Fungsinya epoksi primer pertama itu untuk mengatasi karat yang akan timbul di kemudian hari. Makanya itu setelah dikerok, dilakukanlah proses epoksi primer dahulu. Baru nanti kita timpa tahap selanjutnya itu pendempulan. Nah di sini teman-teman kita perlihatkan di mana Cak Sud, sang maestro dempul kami melakukan proses pendempulan pada mobil tersebut. Pendempulan seperti ini adalah teknik khusus yang sangat krusial di mana hasil bagus tidaknya pengecetan itu ada di tahap ini. Karena kalau dempulnya itu tidak profesional, asal-asalan, dia akan kelihatan gelombang catnya. Makanya itu di sini saya serahkan maestro dempul kami Cak Sud untuk melakukan proses pendempulan menyeluruh pada bodi mobil Innova ini. Nah, proses pendempulan seperti ini memakan waktu kurang lebih sekitar 2-4 hari tergantung kondisi bodi mobil tersebut. Setelah proses pendempulan selesai, unit mobil itu biasanya kita jemur. Kita jemur kurang lebih 1-2 hari hingga dempul keringnya maksimal. Baru setelah itu kita lanjut proses masking pembungkusan body cat mobil itu untuk dilakukan proses epoksi 2 step. Sebelum kita epoksi 2 step, di sini teman-teman kita lihatkan ketika tim kami melakukan proses cleaning degreaser anti silikon. Jadi benar-benar sebelum kita timpa epoksi ke body cat, kita lakukan cleaning dahulu hingga bersih merata, tidak ada debu ataupun minyak silikon yang tertinggal di body cat mobil tersebut. Selanjutnya, di sini teman-teman kita perlihatkan
proses epoksi 2 step. Pertama, epoksi primer yang berwarna hijau, kedua epoksi filler yang berwarna silver. Fungsinya apa, Mas Robi? Di sini kita kasih edukasi ke teman-teman semua, karena proses body cat pada mobil ini tidak kerok total ya. Kalau kerok total pastinya hasilnya bagus, awet, karena tidak ada body cat lama yang tertinggal. Tapi kembali lagi ke budget dan konsep konsumen. Nah, di sini karena kita cuman kerok pilih-pilih, jadi masih ada bagian body cat lama yang tertinggal di mobil tersebut. Kita lakukan proses epoksi 2 step sebagai pelapis antara body cat lama dengan body cat baru. Fungsinya adalah agar nanti body cat baru yang kita timpa pada mobil tersebut hasilnya itu awet, kinclongnya awet, dan nantinya tidak mudah ngedrop. Jadi ini adalah salah satu trik dan cara kami agar hasil body cat kami bagus dengan cara epoksi 2 step. Pastinya boros bahan dan juga boros tenaga, bosku. Setelah epoksi primer dan filler itu selesai, biasanya kita jemur. Kalau terik matahari bagus, kita jemur di bawah matahari 1 hari. Karena ini di musim November-Desember ini sering hujan, makanya kita diamkan minimal 2 hari, baru lanjut kita lakukan proses pengamplasan epoksi. Jadi di sini body cat kita amplas menyeluruh, kita pastikan semuanya luar dalam body catnya itu sudah halus dan rata. Baru setelah itu unit mobil masuk ke ruangan cat lagi untuk dilakukan proses pembungkusan masking pada bagian yang tidak terkena cat, karena nantinya unit mobil akan lanjut untuk proses cat dasaran, cat utama hingga top coating pernis. Oke, jadi di sini unit mobil setelah selesai kita proses pembungkusan atau masking, sebelum kita timpa cat dasaran, kita bersihkan ulang menggunakan degreaser anti silikon. Jadi di tahap pembersihan itu ada 3 tahap ya. Sebelum epoksi, kita cleaning degreaser anti silikon. Sebelum cat dasaran yang kita lakukan sekarang ini juga dilakukan cleaning degreaser anti silikon. Dan nanti sebelum cat utama hingga pernis, itu juga kita lakukan cleaning lagi degreaser anti silikon. Jadi benar-benar tingkat kebersihan dalam tahap proses pengecatan benar-benar kita perhatikan sekali. Oke, di sini teman-teman kita perlihatkan di video bahwasanya tim kami melakukan proses cat dasaran 1-2 lapis luar dalam. Nah, nanti setelah kita tembak cat dasaran warna hitam ini, unit mobil itu akan melalui proses cross check, final check ulang. Jadi di sini nanti body cat itu kita akan pilah-pilah lagi, kita cek apabila ada yang kurang-kurang atau lubang-lubang kecil seukuran jarum, kita dempul tipis, kita amplas lagi. Jadi benar-benar dipastikan ketika kita timpa hasil air cat utama hingga top coating pernis, body cat itu sudah flat, halus, dan rata. Jadi tidak ada kecacatan yang tertinggal, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti teman-teman kita kasih lihat ketika tim kami melakukan proses pemilahan atau cross check ulang sebelum pengecatan utama. Oke, jadi di sini sudah selesai proses pemilahan ulang menyeluruh luar dalam body cat untuk dilakukan dempul tipis dan kita amplas, di mana kita memilahi pada bagian-bagian lubang-lubang kecil yang tertinggal. Setelah dirasa unit mobil ini luar dalam body catnya sudah flat, sudah rata, sudah halus, langsung kita lakukan proses cleaning lagi menggunakan degreaser anti silikon, baru kita timpa cat utama black attitude.
Oke, untuk cat Black Attitude itu kita menggunakan warna super deep black, dimana kita kombinasikan dengan oplosan metalik warna pearl biru. Jadi bener-bener tuh hasilnya itu hitamnya pekat, kinclongnya maksimal, dan tetap ada metalik atau seraliknya yang tertanam di oplosan cat tersebut. Nah, untuk cat Black Attitude ini kita menggunakan kurang lebih sekitar 4 liter untuk menimpa sekitar 3-4 lapis pada bodi cat mobil tersebut. Setelah selesai proses cat dasaran, cat utama Black Attitude, lanjut di tahap sekarang adalah kita di top coating pernis. Nah, top coating pernis yang kami lakukan pada proses pengecatan mobil ini, kita menggunakan pernis Siken HS Premium dengan hardener P35 dengan thinner extra slow reducer. Nah, untuk bahan yang kami gunakan itu kurang lebih kalau kita gabung, kita oplos sebanyak 5 liter. 5 liter itu hasil oplosan dari 3 bahan, pernis 2,5 liter, hardener 1/4 liter, untuk thinner 1/4 liter. Jadi ketika kita oplos jadi satu, akan menghasilkan bahan total 5 liter top coating pernis. Ketika kita spray kepada mobil tersebut, akan menghasilkan sekitar 3-4 layer coating pernis tersebut. Nah, buat teman-teman nanti bisa dilihat di akhir video setelah proses coating ini akan kita lihatkan menyeluruh di video ketika selesai top coating pernis. Oke, di sini teman-teman bisa ngelihat sendiri hasil setelah selesai top coating pernis. Ini posisi masih basah, kinclongnya, kilonya nggak ada lawan. Teman-teman bisa dilihat sendiri. Seperti inilah proses pekerjaan kami dari awal hingga pengecatan. Nah, nanti setelah selesai proses top coating ini, biasanya kita jemur atau kita diamkan minimal 2-4 hari. Kalau terik matahari bagus, kita jemur 2 hari, baru berani kita amplas poles. Tapi karena ini sering mendung, hujan, kita diamkan minimal 4 hari, baru kita cicil pekerjaan selanjutnya untuk pengamplasan dan pemolesan body cat. Nah, sembari nunggu pernis itu keringnya maksimal, di sini tuh kita cicil pekerjaan lain-lain sesuai dengan request konsumen kami. Di sini tuh ada permintaan untuk modifikasi lampu Pro 7 menggunakan tipe P730 RS Range Edition headlamp serta fog lamp. Untuk konsep dari modifikasi ini, kita membuat penampilan di bagian reflektor full black housing sesuai dengan keinginan konsumen. Setelah modifikasi lampu Proji selesai, di sini kita mulai cicil pekerjaan untuk pengamplasan menyeluruh body cat, serta nanti kita lakukan proses pemolesan. Untuk tahap finishing dari semua project unit mobil kami, itu akan memakan waktu sekitar 7-10 hari. Dari proses amplas, poles, modifikasi lampu, ataupun permintaan-permintaan modifikasi lainnya, itu biasanya kita kerjakan 7-10 hari.
Styling mempersembahkan. Two, one, and you can see. Oke bosku, jadi tadi teman-teman sudah melihat sendiri beberapa proyek pekerjaan dari unit mobil ini dari awal sampai akhir. Nah, kali ini kita akan review bagaimana hasil akhir dari proses restorasi, upgrade, dan repaint dari unit mobil Innova yang ada di depan kami. Ini basic Innova 2005-2006 tipe G manual, di mana unit mobil ini ada beberapa proyek yang sudah kita kerjakan semua sesuai dengan keinginan konsumen. Dan video bukti dokumentasi proyek mobil ini kita perlihatkan ke teman-teman semua. Nah, di sini kita akan memperlihatkan apa saja konsep pekerjaan dari mobil ini. Pertama, kita akan memutari dahulu mobil ini, bagaimana konsep hasil akhirnya. Warna black attitude-nya nih loh, cakep banget, istimewa sekali. Inilah hasil seni kerajinan tangan dari tim garasi mobil Semarang, bosku. Nah, mobil ini proyeknya lebih fokus ke eksterior saja. Di interior tidak ada modifikasi atau mainan yang kita lakukan. Jadi benar-benar fokus di eksterior. Paket hemat, budget minimalis, penampilan kece abis. Jadi seperti itu. Nah, di sini teman-teman sudah melihat sendiri eksterior menyeluruh melingkar dari mobil ini. Nah, di sini kita akan bahas dari konsep list pekerjaan dari mobil ini. Jadi ini kita buatkan project mobil ini tuh ada pekerjaannya nih, listnya. Dari part item upgrade-nya, dari pekerjaan yang diinginkan konsumen kami Om Tony. Ini semuanya ada. Jadi benar-benar detail sekali setiap mobil, setiap yang diinginkan konsumen kita catat, kita buatkan list kerja untuk pegangan pekerjaan dari tim kami. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini mobil sudah terselesaikan, langsung kita bahas. Pertama, kita lakukan proses upgrade. Upgrade yang kita lakukan ada dari penampilan depan dan juga belakang. Nah, setelah kita upgrade, ini mobil ada modifikasi di bagian muka depan. Terutamanya di bagian
Proji ya. Nah di sini konsumen ingin untuk pemasangan Proji Pro 7 P730 RS dari headlamp dan fog lamp ya. Ini paket hemat bosku. Headlamp fog lamp dari P730 RS, paket hemat, murah meriah tapi cahayanya tetap bagus sekali. Setelah itu kita buat reflektor dari headlamp, kita repaint warna hitam glossy. Jadi ini mobil benar-benar menghilangkan aksen chrome dari penampilan mobil ini. Nah setelah itu kita kasih diamond warna ice blue. Fog lamp dan headlamp untuk cahaya yang dihasilkan nih loh teman-teman bisa lihat. P730 RS Rans Edition. Jadi ini adalah kerjasama dari Pro 7 dengan Raffi Ahmad ya. Makanya tulisannya Rans Edition. 2 in 1. Headlamp 55-65 watt. Fog lamp 40-50 watt. Jadi ini harganya bersahabat sekali. Hasil cahayanya istimewa sekali. Dan ini garansi Pro 7 sekitar 2 tahun bosku. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah teman-teman yang penasaran hasil cahayanya, sudah saya banyak review di TikTok, YouTube, Instagram. Sudah saya banyak review di akun-akun kami, bisa dicek hasil cahayanya. Nah di sini kita akan cuma membahas proyek-proyek pekerjaan dari modifikasi mobil ini. Setelah kita lakukan modifikasi di headlamp serta fog lamp, di sini penampilan cover fog lamp, grill, logo kita buat warnanya black attitude atau black piano ya bosku ya. Oke, setelah itu di sini kita lanjut di penampilan modifikasi bagian sisi samping. Nah, di sini untuk list pintu kita lepas ya. Jadi konsepnya clean tanpa ada list pintu. Nah, di sini ada permainan tambahan modifikasi menggunakan side kit samping ya. Jadi konsumen ini memakai side kit di bagian sisi samping saja. Di bagian depan dan belakang tidak ditambahi body kit. Selanjutnya untuk cover spion ini kita ganti. Terus kita ganti serta kita repaint sesuaikan dengan warna bodi. Terus talang air slim juga kita ganti serta pelipit kaca 4 pintu warna hitam sesuaikan dengan tema konsumen kami. Nah untuk handle pintu ini juga kita repaint warna bodi ya bosku. Nah ini pelek kebetulan ketika datang sudah menggunakan pelek model seperti ini dengan warna silver ya, SSW itu. Entah ori apa enggak, nggak tahu. Jadi konsep dari mobil ini membantu karena peleknya juga udah dilakukan penggantian pelek racing ya. Nah di sini nih loh hasil body catnya yang bener-bener saya ingin pamerkan ke teman-teman. Ini body cat apa kaca bosku? Ini body cat apa kaca? Ini cat, ini kaca. Body cat bisa buat ngaca. Cakep sekali ya. Nah lanjut di penampilan sisi belakang dari mobil ini. Kita juga melakukan penggantian part di bagian sisi belakang seperti bumper, terus LED bagian bumper bawah, stop lamp, terang lead, hingga spoiler ya. Kita lakukan penggantian semua. Setelah itu kita konsep di bagian sisi belakang dari emblem, terus terang lead dan list kaca, kita repaint warna hitam bosku. Jadi benar-benar meninggalkan semua sisi aksen chrome pada bagian mobil ini. Jadi kurang lebih seperti itu ya bosku ya. Project dari mobil ini, konsep-konsepnya bisa ditonton atau dicontoh. Simple tapi elegan sekali. Nah di sisi interior, mobil ini tuh cuman kita lakukan pekerjaan, permintaan konsumen itu penggantian kisi AC ya. Kisi AC atas itu minta diganti. Nah kalau ganti kisi AC itu bongkar plafon bosku. Makanya kalau ganti kisi AC sekalian 4 biji. Terus finishingnya kita salon ya. Makanya ini keluar dari garasi mobil Semarang, mobil bersih. Padahal ketika datang, Masya Allah, kotornya ya Allah. Nah ini ketika keluar dari door trim, lantai bawah, seal plate, dashboard, konsol box, semuanya bersih. Kemarin juga ada permintaan penggantian laci atas, ini pecah bosku. Jadi benar-benar detail dan kualitasnya terbaik. Termasuk finishing di bagian ruang mesin, kita akan buka bagian ruang mesinnya. Jadi di sini ruang mesin juga kita perlihatkan. Jadi setelah kita repaint, restorasi, modifikasi, finishingnya tuh kita bersihkan. Jadi benar-benar konsumen tuh ketika ambil mobil di project kami, udah nggak perlu beres-beres lagi. Nah ini contohnya nih, ruang mesinnya sudah sebersih ini. Dan video ketika project salon detailing juga kita perlihatkan, benar-benar detail sekali tim kami dalam tahap proses salon detailing. Inilah kualitas dari semua project restorasi modifikasi mobil konsumen, kita perlihatkan semuanya hingga review hasil akhirnya.
Kurang lebihnya seperti itu bosku, review singkat project dari mobil punyanya konsumen kami Om Tony ini. Karena memang modifikasinya simple, nggak ada yang akan saya bahas lagi. Thank you, kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.